Engkau ajaib dan dahsyat. Biarlah hari ini sekali lagi Kau jamin kami untuk kami masuk dalam seluruh kegenapan. Semua janji menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang Kau mau genap dan tuntas. Biar semua imam-imam-Mu berdiri dengan kuat sampai diangkat di awan-awan, mewarisi, menikmati semua yang ilahi. Dan semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, kemarin kami ulang tahun Mahanaim. Saudara, tanggal 9 November ulang tahun Mahanaim. Saudara, 1 hari sebelum Hari Pahlawan. Karena memang tugas kami sebagai tentara, tugas kita semua jadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Seperti ayat yang tadi diucapkan. Saudara, dan saya mau share betapa ajaibnya panggilan imam, saudara. Saudara, pada waktu saya melihat penglihatan apa yang kemarin terjadi, saudara ya. Jadi kemarin pada waktu kami saudara merayakannya, seperti ada sebuah pawai, saudara. Dan yang ajaib, pawai itu dibuka oleh apa? Para imam, saudara. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, saudara sebagai pewaris saudara panggilan imam, saya berdoa saudara sangat bangga dan menghargai panggilan imam. Saudara, pada waktu pawai itu, saudara, saya melihat semua panggilan imam di depan. Dan mereka semua membawa dupa, saudara ya. Dupa yang sangat harum. Saya juga baru belajar kemarin, saudara. Saya pada waktu saya melihat mereka masuk, setiap dupa itu baunya beda, saudara. Ada yang baunya kayu penaga, ada yang baunya mur. Saudara, baunya sangat berbeda. Tapi semuanya wanginya minta ampun, saudara. Dan saya berkata begini, wow, Tuhan, ternyata keren banget ya panggilan imam ini. Selalu ada di depan dan membawa harum yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, setelah panggilan, saudara ya, setelah panggilan imam, baru kemudian yang kedua ada para raja, saudara, datang. Singkat cerita, ternyata panggilan tentara dari paling belakang, saudara ya. Paling belakang menutup barisan. Dan kemudian baru raja segala raja, yaitu Tuhan sendiri datang dengan kemuliaannya. Tapi sekali lagi saya mau berkata, mari berdiri sebagai imam. Dan sebagai imam, ternyata saudara bukan tempatnya di belakang atau di tengah. Tapi sebagai imam, saudara ada di depan. Saudara membuka jalan, saudara menyediakan jalan buat raja segala raja. Amin. Nah, mari kita lihat, saudara, apa yang hari ini, saudara ya, Tuhan pesankan. Tuhan pesankan untuk jangan jadi Rehabeam. Sekali lagi, kita mau beyond the limit. Saudara, kita mau lebih daripada batas-batas yang biasa. Saudara tidak pernah diciptakan jadi ordinary atau jadi orang yang biasa. Saudara diciptakan luar biasa. Amin. Saudara bilang ke kiri kanan, saudara luar biasa. Saudara luar biasa ya. Setiap saudara itu luar biasa, tidak ordinary, tidak biasa. Mari kita lihat, saudara, apa yang menjadi kesalahan daripada Rehabeam. Saudara, dia adalah pangeran yang tidak bisa mewarisi. Lihat, ketika rakyat melihat bahwa raja tidak mau mendengarkan mereka, mereka berteriak peduli amat dengan Daud dan keturunannya. Rakyat Israel, mari kita pulang. Saudara, maka pulanglah rakyat Israel. Rehabeam menjadi raja hanya atas wilayah Yehuda. Padahal sebenarnya demikianlah firman Tuhan diberikan kepada umat Israel seluruh tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Saudara, sebenarnya warisannya gede banget. Tapi Rehabeam mendapat kecil banget. Padahal Rehabeam ini, saudara, cucunya Daud, anaknya Salomo. Dia cucu dari raja yang paling, saudara, berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia anak dari raja yang paling kaya dan berhikmat. Saudara, ada banyak orang yang tidak bisa mewarisi.
Kalau saudara tahu ceritanya dari orang-orang kaya, cerita ini berulang, saudara. Ada seorang yang punya pabrik besar dan dia menjadi salah satu konglomerat di dunia ini. Orang paling kaya nomor 4 kalau nggak salah. Saudara, dia punya 4 anak. Tapi 4 anaknya tidak ada yang mau warisi. Anak-anaknya istilahnya makan warisan, tetapi tidak mewarisi. Saudara, makan warisan itu terima gaji buta kasarnya, tapi tidak mewarisi. Artinya dia tidak mengerti, tidak menjalankan, tidak bisa menjalankan apa yang ayahnya jalankan. Saudara, hari ini seberapa saudara mewarisi keimaman? Seberapa saudara benar-benar berkata, wow, ini adalah panggilan yang ajaib. Aku dipanggil buat jadi imamat yang rajani, berdiri di hadapan Tuhan dan manusia. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini seluruh Indonesia diancam oleh bencana? Saudara, ada yang sudah melihat tsunami, ada yang melihat saudara tanah terbelah, ada yang melihat gempa bumi besar, bahkan ada yang melihat kerusuhan yang pernah dilihat oleh Pak Daniel. Saudara, katanya dia lihat itu sudah di depan mata. Apakah kita mau diam? Ataukah saudara sebagai orang yang punya panggilan imam akan berdiri dan berkata, selama saya ada, saya akan terus menahan bencana, saya akan terus menaikkan doa, saya akan terus berjaga buat Indonesia setiap jam 5 pagi. Saudara dan saudara melihat bahwa tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, karena ada para imam yang berdiri di antara surga dan di dunia. Saudara, panggilan imam ini bisa sangat ajaib. Menahan semua bencana, menahan kerusuhan, mengadakan pendamaian. Saudara, panggilan imam ini, saudara, membuat kesalahan satu bangsa, kesalahan satu kota bisa didamaikan. Tapi apakah saudara menangkap? Apakah saudara sungguh-sungguh mewarisi? Ataukah cuma orang-orang pengurus saudara yang setiap pagi doa jam 5? Tapi jemaat banyak yang tidak peduli. Hari ini Tuhan berkata, ayo nak mewarisi. Saya ketemu dengan seseorang, saudara, dan ajaibnya orang ini tidak pernah datang, saudara, di kebaktian Bahtera. Tidak pernah satu kali pun. Tapi dia mengikuti saudara berdiri buat Indonesia dari AOC yang jam 5 pagi setiap hari. Saudara, dan ini adalah salah satu orang kaya, saudara, di Jakarta. Saya juga kaget sekali. Hari itu dia undang saya dan dia kasih kami daging wagyu cukup banyak, saudara. Karena dia ini salah satu supplier daging. Pada waktu dia kasih, saudara, dia bilang begini, Bu, titip salam ya buat AOC. Terus saya bilang, loh Bapak itu Bahtera? Enggak, katanya. Saya enggak pernah, Bu, katanya, ke Bahtera satu kali pun. Tapi saya disuruh Tuhan. Saudara, jadi sekali waktu, saudara jadi harus tahu betapa ajaibnya saudara. Saudara, sekali waktu dia lagi tidur. Hari itu saudara, Pak Daniel masih ada. Saudara, dan dia itu lagi tidur, dia dengar suara. Engkau dipanggil sebagai imam. Dan engkau harus nyalakan, ya, setiap pagi berdiri sebagai imam jam 5 pagi. Saudara, dan dia Tuhan bilang ini, ikut doa jam 5 pagi. Itu diawali pada waktu COVID, saudara, sebelum COVID. Nah, saudara, sejak itulah dia nyari doa yang jam 5 pagi. Ketemulah AOC, saudara, ya. Dan sejak hari itu Tuhan bilang ikuti. Saudara, dan Tuhan dan dia bersaksi, Bu, saya hari itu lagi kehilangan pekerjaan. Saya ikuti AOC. Tiba-tiba Tuhan bilang, pokoknya kamu setia. Kamu berdiri buat bangsa. Pokoknya dia ikuti semuanya dengan sungguh-sungguh.
Saudara, dari pertama kali Tuhan suruh sampai hari ini menurut dia sudah lebih dari 10 tahun. Saudara, dan dia tidak pernah miss satu kali pun. Bahkan ketika dia ke Amerika, ketika dia kemanapun, jam 5 pagi dia akan nyalakan, saudara. Saudara, dan yang ajaib dia bilang, tiba-tiba dia ketemu dengan orang-orang yang menawarkan daging dan sebagainya. Dan dia buka, saudara ya, jualan daging. Dan hari ini Tuhan angkat, Tuhan berkati luar biasa. Saudara, dia kembali kaya raya. Dan kalau ditanya, saudara, dia cuma bilang begini, sejak saya ikuti doa jam 5 pagi, sejak saya berdiri buat Indonesia, sejak saya setiap hari nyalain dupa, dia bilang, sejak saya benar-benar mengerti arti berdiri jadi imam, hidup saya mengalami kelimpahan dan tidak pernah kekurangan. Saya sungguh ingin jangan sampai yang di sini justru nak ngalamin kelimpahan. Dan saudara berkata, kenapa yang lain? Karena ada orang yang di sini tapi tidak mewarisi. Tapi ada orang yang di luar tidak pernah sekalipun ke sini, nggak pernah satu kali pun ke Bahtera. Tapi dia mewarisi sangat banyak. Dia berkata, saya pelajari semua keimamanmu. Saya baca buku tentang imamat yang rajani dari semua hamba Tuhan. Dan dia bilang, tidak pernah satu kali pun saya miss kebaktian yang pagi. Jam 5 pagi lewat, saudara streaming. Sekali lagi, ayo warisi. Ini panggilan yang kaya sekali. Janjinya kelimpahan. Janjinya berkat dari Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Sampai dia bilang begini, Bu, saya ini kebanjiran order. Sampai saya tidak mengerti. Saya kadang-kadang sampai nanya sama mereka, kenapa kamu ngotot cari saya? Dan mereka semua cuma bilang begini, enggak tahu. Pokoknya saya enggak mau dagang sama orang lain. Saya hanya dagang sama kamu. Saudara, ada supplier dari Australia, dari Cina, dari banyak bangsa. Saudara semua bilangnya, saya enggak mau yang lain. Saya cuma mau sama kamu. Terus ketika dia doa, Tuhan bilang begini, salah satu berkat imam adalah kekayaan bangsa-bangsa. Saya berdoa sekali lagi, setiap saudara di sini warisi, maka saudara akan mendapat kelimpahan yang dari Tuhan. Kita lihat yang next. Saudara lihat, kalau baginda sungguh-sungguh tidak mengabdi kepada rakyat, katanya ya, kabulkanlah, kalau ingin mengabdi kepada rakyat, kabulkanlah permohonan mereka. Tetapi nasihat orang tua tidak dihiraukan oleh Rehabeam. Setelah Daud melayani generasinya, menurut kehendak Allah, ia mati lalu dikuburkan. Saudara, Rehabeam tidak pernah mengerti value nenek moyangnya. Buat dia begini, saya jadi raja. Jadi raja itu apa? Memerintah semaunya. Rakyat harus taat. Padahal value opanya mengabdi. Value papanya, kalau saudara baca, Salomo bilang begini, Tuhan kasih aku hikmat supaya aku bisa melayani bangsa yang besar. Saudara, value opanya mengabdi, value papanya melayani. Tapi value-nya Rehabeam jadi raja itu diktator. Hancurlah semuanya. Saya itu suka ngecek orang, apakah mereka itu melakukan tugas atau ngerti value-nya. Ya,
Saya pernah ketemu beberapa imam, saya nanya begini, kamu pakai talit itu kenapa sih? Jawabnya begini saudara, nggak tahu. Pokoknya imam pakai talit. Nah ini namanya nggak ngerti value saudara. Saudara kalau saudara mengerti value, talit itu saudara artinya tudung. Dan begitu kita masuk tudung, saudara ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Yang saudara yang kedua, talit itu artinya perkenanan Tuhan. Jadi setiap kali saudara masuk, saudara ada perkenanan Tuhan. Saudara sebenarnya di talit itu di atasnya. Jadi semua talit kami yang mengerti itu harus ditulis destiny saudara masing-masing. Itu kalau sudah lihat di atasnya itu ada ayat saudara. Dan itu setiap orang harusnya pilih ayat yang menjadi perjanjian antara dia dengan Tuhan. Saudara, jadi kalau saudara lihat talit saya yang dari Pak Daniel, sudah saya tambahin ayat yang punya saya saudara. Saudara, karena itu apa? Setiap kali dipakai kita mengingatkan Tuhan dengan berkata, Tuhan ingat perjanjianmu dengan aku. Saudara, itu baru talit loh saudara. Saudara tahu yang tali-talinya itu yang kata Alkitab, kalau aku menjamah saja aku sembuh. Saudara, jadi setiap kali badan saya gak enak, saya akan pakai talit. Saya pegang talinya itu, saya tarik kencang. Dan saya bilang, sesuai dengan janjimu Tuhan, inilah tali kasih setia. Dan aku pegang tali ini saja, aku sembuh. Itu baru talit saudara. Saudara, beberapa nyalain dupa. Dan orang yang gak ngerti ngomongnya apa, klenik. Padahal dupa itu dimulai dari kita. Baru saudara ya, dukun-dukun ngikut. Baru saudara orang Katolik. Tapi itu dimulai dari apa? Alkitab. Dimulai dengan Tuhan sendiri. Saudara, dan ada beberapa kayu yang itu bisa dipakai sebagai dupa. Salah satunya adalah kemenyan. Dan kemenyan itu yang diberikan saudara oleh orang Majus kepada Yesus. Jadi kalau saudara bakar kemenyan, bukan lagi bakar ngundang setan, enggak. Itu kemenyan saudara dikasih. Kemenyan, emas dan mur. Begitu saudara bakar kemenyan, saudara sebenarnya sedang berkata, ingat keselamatan yang kau janjikan akan seluruh dunia. Saudara, semua yang dilakukan oleh imam itu artinya sangat dalam. Dulu pada waktu Pak Daniel saudara ya masih ada, kalau kami acara dan acara itu penting, maka Pak Daniel hampir gak tidur saudara. Kenapa? Dia bilang begini, Tuhan suruh saya bakar kemenyan, bakar dupa 24 jam. Saudara, dan sampai hari ini, karena Pak Daniel sudah tidak ada, kalau Mahanaim ada acara, saya meneruskan saudara legacy dari Pak Daniel. Maka ada orang-orang Mahanaim bergilir saudara, yang membakar dupa 24 jam. Saudara, dan karena saya pernah mencium bau yang berbeda-beda, jadi setiap kali kami bakar, sekarang kami tambahkan. Kalau kami sedang penyembahan, kami tambahkan kayu-kayu yang baunya sangat wangi saudara. Termasuk kayu penaga. Kayu penaga itu adalah kayunya tabut saudara.
Saudara, baunya wangi banget kayu penaga itu. Saudara, nanti kalau kami berdoa buat KKR, kami bakarnya saudara ya, kayu apa? Kayu yang dipakai buat bahtera. Saudara, karena semua itu bukan sekedar, itu dikatakan bau itu mengingatkan Tuhan. Setiap bau itu mengingatkan Tuhan. Hari ini, apakah saudara ada di tempat ini? Karena saudara bilang, ya saya daripada nganggur di rumah. Karena saya tugas. Ataukah saudara tahu value-nya? Ini tempat saudara berdiri mempertahankan Indonesia. Tempat saudara menjerit dan berkata, sekali lagi ampuni korupsi. Ampuni perpecahan yang ada di bangsaku. Ampuni kenajisan. Saudaralah para imam. Saudara tidak diminta cuma sekedar nyanyi. Kalau nyanyi orang lain bisa. Tapi yang berlutut menangisi bangsa. Buat pendamaian. Itu tugas para imam. Saya berharap apapun yang saudara buat. Mulai dari penari setiap jubah bahkan. Saudara mengerti value-nya. Jangan sampai saudara berkata, ayah pokoknya masih pakai jubah karena bagus. Tapi setiap kita mengerti arti setiap baju yang kita pakai. Saya berdoa kita menjadi orang yang mengerti value. Yang ketiga, saudara Rehabeam ini gak mengerti keadaan dirinya. Saudara Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Taurat. Ketika kerajaannya menjadi kokoh, kekuasaannya menjadi teguh. Tapi pada tahun kelima Raja Rehabeam majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga. Sebaliknya Mazmur 51 ini Daud, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara, opanya ini sadar. Opanya ini kalau bertobat, seluruh negeri dikasih tahu. Saudara, di depan umum dia cerita. Karena dia tidak pengen ada orang yang mengikuti jejaknya dalam dosa. Dia pengen pertobatannya diikuti oleh banyak orang. Tapi cucunya saudara, bahkan dia tidak sadar kalau dia sudah sangat jauh dari Tuhan. Dia tidak sadar kalau mereka sudah berubah setia. Hari ini sadarkah kita keadaan kita? Sadarkah kita kalau kita ini jauh atau dekat sama Tuhan? Kapan terakhir saudara nyanyi sembari nangis? Karena saudara merasa kasih setia Tuhan yang sangat ajaib. Kapan terakhir kita sungguh-sungguh bertobat dan berkata, Tuhan, aku ini udah lama hatiku udah sungguh-sungguh mencari Engkau. Aku lebih banyak mencari hal-hal mungkin uang, khawatir, semua masalah-masalah yang lain. Saudara, ada banyak orang gak pernah sadar keadaannya. Hari itu ada orang konseling sama Joshua. Saudara, orang ini ibu-ibu bilang begini, Pak Joshua, bagaimana supaya anak saya kayak bapak?
Terus ibu ini mulai ngomong, anak saya ini begini. Pokoknya ngoceh saudara. Selama 5 menit. Terus Pak Joshua bilang gini aja, ya Bu, nanti saya ketemu anak ibu, saya doakan. Terus dia pergi cepat-cepat. Terus dia saya, Mah, seandainya saya punya mamah kayak dia, gua 10 kali jadi lebih jahat dari anaknya. Dia bilang gini, saya 1 menit aja gak tahan dekat mamahnya. Mamahnya itu cerewet, kepahitan, ya penuh dengan roh yang aneh-aneh katanya. Jadi saya 5 menit langsung bilang gini, iya bu, nanti saya doakan anak ibu. Dah saya pergi. Saudara, ibunya ini gak sadar. Yang membuat anaknya begitu adalah dia. Yang bermasalah itu dia. Dan anaknya pergi dari rumah, udah lumayan gak macem-macem. Cuma pergi dari rumah, jarang ketemu ibunya. Ada banyak orang tua, ada banyak orang tidak sadar dialah sumber masalah. Saya punya teman yang lain. Dia ganti 7 perusahaan. Dan setiap perusahaan dia celah, saudara. Perusahaan ini begini. Perusahaan ini begini. Dia tidak sadar yang masalah dia. Saya punya puluhan orang konseling. Ganti pelayanan terus. Istilah saya saudara ya. Saudara ini saudara vagabond. Atau jiwanya itu pengembara. Gak pernah bisa dimuridkan. Gak pernah setia. Tidak pernah saudara tunduk. Saudara dan orang-orang seperti ini susah diberkati. Bukan berarti saudara tidak boleh belajar sama siapapun. Saudara, saya selalu bilang sama orang mana yang belajar sama siapapun. Saudara, nanti sebentar lagi banyak orang mana yang akan pergi ke Nigeria. Sekali lagi kita mau belajar. Saudara, dari gereja-gereja besar di sana. Beberapa baru pulang dari India. Kita pergi ke gereja-gereja yang paling besar di India. Dan kita belajar tentang lawatan di India. Saudara, beberapa baru pulang dari Norway. Kenapa? Karena kita belajar bagaimana bisa menjadi negara yang sangat saudara kaya. Padahal banget. Sekali lagi kita boleh belajar dari siapapun. Tapi hati kita ini harus ada dan tertanam di satu tempat. Mau dididik, mau saudara tunduk. Tapi banyak orang gak mengerti masalahnya di dia. Hari ini mari kita belajar, Tuhan bongkar masalah dalam hidupku. Bongkar kemiskinan, kemarahan, kesakitan. Bongkar Tuhan keirian. Saya tidak tahu yang menjadi penghalang dalam hidup saudara. Tapi kalau itu tidak pernah dicabut, itu tidak pernah beres. Saudara, setiap orang yang hari ini engkau tahu engkau belum maksimal, engkau belum mencapai target yang Tuhan mau, engkau belum mencapai destiny yang Tuhan mau. Tanya, apa Tuhan yang membuat aku stuck? Saudara, kadang-kadang yang membuat stuck itu takut. Gak pernah melakukan apapun yang Tuhan suruh. Karena takut. Ada yang membuat stuck karena males. Saya punya teman. Apapun saudara yang di tangannya hancur. Masalahnya apa? Mulutnya selalu negatif. Mulutnya selalu negatif. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi malam ini, mari kita bilang, Tuhan selidiki aku. Aku mau sadar. Aku mau bertobat. Saya pernah ceritakan. Saudara, ada seorang anak yang hidupnya hancur.
Karena dia tidak pernah bisa bersyukur. Hari Tuhan hardik dia. Dia ada di dalam penjara. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak pernah bersyukur, maka hidupmu akan hancur dan semakin hancur. Malam itu dia memutuskan dalam penjara anak perempuan umur 15 tahun. Dia bersyukur buat semuanya. Dia bersyukur buat kematian mamanya. Dia bersyukur kalau dia kenal Tuhan. Dia bersyukur kalau dia ada di penjara. Dia bersyukur semuanya, saudara. Tiba-tiba dalam satu hari, hidupnya berubah total. Dan dia sekarang kaya raya. Punya restoran. Saudara, dia diberkati. Dia selalu ngomong begini. Satu aja. Jangan pernah marah dan curiga dengan Tuhan. Bersyukurlah untuk apapun. Paksa hatimu bersyukur. Itu akan merubah keadaan. Merubah keadaan. Saya berdoa. Sadari keadaan dirimu. Saya punya lagi seorang teman. Hari itu dia di usia yang sangat muda, umur 17, kena kanker, saudara. Dia kena kanker payudara dan dia marah sama Tuhan. Dia maki-maki Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Saudara, dan hari itu dia di rumah sakit. Dia gak mau diinfus, dia gak mau dia cuma marah aja. Dokter bilang dioperasi, dia belum mau juga dioperasi. Tapi dia juga gak pergi dari saudara rumah sakit. Kenapa? Karena kankernya itu seringkali cekot-cekot, istilahnya sakit sekali. Di malam itu, saudara, tiba-tiba didatangin seorang malaikat. Tapi malaikatnya dalam bentuk orang. Orang itu datang tiba-tiba ngomong begini sama dia. Seorang pemuda ganteng. Dan dia tahu itu malaikat terakhir. Tapi hari itu, begitu seorang pemuda ganteng datang ke tempat dia, dia pikir itu dokter. Orang itu bilang begini, kamu itu sudah kanker. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan makin sengsara dan kamu akan mati masuk neraka. Dia kaget sekali, dia pikir ada dokter sejahat itu ngomongnya. Terus dia tanya, siapa kamu? Dan orang ini bilang, gak penting. Tapi saya utusan Tuhan untuk berkata, bersyukur dan bertobat. Atau kamu akan segera mengalami penderitaan yang lebih mengerikan dan berujung di neraka. Saudara, orang ini pergi. Hari itu dia gelisah sekali. Dia memutuskan bersyukur. Saudara, dia mulai bersyukur. Dan dia mulai senyum sama semua suster, semua dokter. Dia dioperasi, dia gak beriman. Jadi dia dioperasi. Tapi saudara, dia bersyukur buat semuanya. Akhirnya dia bersaksi dari satu tempat ke satu tempat. Dia menjadi penulis buku. Saudara, dia bahkan menjadi, saudara ya, orang yang sangat terkenal di YouTube dan sebagainya. Saudara, dan dia jadi penginjil. Dia sukses di kantor. Dia jadi orang yang sangat bahagia. Dia menikah. Semuanya baik. Dia bilang karena malam itu dia tiba-tiba sadar. Dia orang yang tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan. Dia bilang dia selalu melihat yang jeleknya. Kalau dikasih roti dia bilang ini enak sih, tapi kalau dikasih makan ya sih oke, tapi dia selalu marah dengan mamanya, papanya, keadaan. Dan dia berkata, kanker itu diambil seperti mencabut roh kemarahan, roh iri, roh kejahatan yang ada di dalam hidupnya. Dan tiba-tiba dia berubah menjadi manusia yang lain. Sekali lagi, seberapa kita sadar, seberapa kita bisa dipulihkan. Seberapa kita sadar, seberapa kita bisa mencapai garis akhir. Seberapa kita sadar,
tiba-tiba kita beyond the limit. Kita melesat bersama Tuhan. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Saudara tidak bisa mengembangkan. Saudara, Rehabeam ini membuat semuanya downgrade. Di tangan dia semuanya hancur. Bukannya lebih naik, tapi di tangan dia semuanya hancur. Saudara, hari itu Rehabeam, saudara, Raja Mesir merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan. Barang-barang perbendaharaan rumah raja semua dirampas. Sebagai gantinya, Rehabeam membuat perisai tembaga dan dipercayakan kepada pemimpin. Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Saudara, papahnya itu membuat dari emas. Di tangan dia semua barang dirampas. Semua emas dibawa, saudara, sama Raja Mesir. Terus dia gengsi. Karena dia gengsi, saudara, dia buat dari tembaga, dilapis kuningan, digosok. Kalau Alkitab menjelaskan detail, sampai terang sekali seperti emas. Tapi ini bukan emas palsu. Dalamnya tembaga, luarnya kuningan. Saudara, kalau harga 1 kilo emas hari ini 2,5 M. 1 kilo. Ya, kalau satu perisai nggak tahu itu berapa kilo. Saudara, kalau harga tembaga tambah kuningan 1 kilo 200.000. Saudara bisa bayangin bedanya. 1 kilo hari ini tembaga sama campur kuningan 200.000. 1 kilo emas bapaknya 2,5 M. Berapa banyak dari kita itu tidak berkembang, malah downgrade. Mungkin dulu kita baca Alkitab 3 pasal, hari ini baca Alkitab 3 ayat. Nah, ini downgrade namanya. Dulu saudara kalau nyembah bisa berjam-jam. Saudara, sekarang 5 menit aja gak kuat. Ini downgrade. Saudara, coba bandingkan dengan pendahulu-pendahulu kita. Saudara, setiap kali saya bandingkan diri dengan ayah saya. Saudara, ayah saya itu sehari berdoa minimal 4 jam. Itu minimal. Kadang-kadang 6 jam. Saudara, karena itu saya bilang, Tuhan, buat saya ini melayani. Saudara, saya ini tahu saya gak bisa kalau suruh diam kayak Pak Yusak. Jadi saya mengambil keputusan setiap hari saya melayani Tuhan minimal 4 jam sampai 6 jam. Setiap hari. Saudara, saya kebaktian di sini, kebaktian di sana, doa. Pagi jam 3 saya bangun. Walaupun gak bisa selama Pak Yusak. Saya gak mau downgrade. Bukan karena soal kuantitas saja, tapi juga kualitas. Saudara, begitu Pak Daniel kasih talitnya ke saya, buat saya itu tanggung jawab. Saudara, tidak pernah tidak pasti. Setiap minggu Senin, saudara ya, Sabtu, talit dari Pak Daniel pasti kami kedangkan. Dan pasti saya tutup, saudara, bola dunia. Atau saya tutup, saudara, styrofoam dunia dengan talitnya. Dengan berkata, Tuhan, biar pengampunanmu, perkenananmu, tudung dan perlindunganmu mengcover semuanya. Kenapa saya tidak mau downgrade? Saya tahu Pak Daniel dipanggil buat berdiri siang, pagi, dan malam. Saudara, walaupun saya dalam bentuk yang sangat kecil, mengedangkan talit itu, tapi saya gak mau
saudara saya tidak bisa mengembangkan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan berikan talenta dalam hidup saudara. Saudara, pada waktu Miel cucu saya lahir, Tuhan tuh salah satunya bilang begini, dia akan menjadi penari Tuhan yang akan mendatangkan hadirat Tuhan. Saudara, kemudian ada hamba Tuhan dari luar negeri dan berkata dari sejak kecil sampai besar, dia akan nari, dia akan main keyboard, dia akan nyanyi buat Tuhan. Saudara, karena itu kami leskan dia. Hari ini dia les tiga-tiganya, saudara. Ya, dia les nari, dia les keyboard, dia les nyanyi, saudara. Orang bilang, Bu, kenapa? Kalau saudara lihat jadwalnya padat sekali. Saudara, karena kami tahu itu panggilan anak itu, dan kami mau mengembangkannya. Saudara, dari kecil sudah dibilang bahwa Elion ini akan jadi jenderal besar yang khotbah dan akan, saudara, banyak memimpin perang, mewarisi engkongnya Pak Yusak. Saudara, dan kalau sudah tahu setiap hari dia khotbah di rumah, setiap hari dia deklarasi 1 jam, saudara. Dan kami juga leskan dia drum, walaupun gurunya menyerah, saudara. Menyerahkannya apa? Karena baru les 5 menit sudah bosan katanya. Saudara, ya lari-lari, saudara. Sampai gurunya bilang begini, Pak, gak usah les dulu lah, sayang buang uang. Ya, anaknya belum mau. Tapi kami bilang, sudahlah, mau main mau apa, kami mau anak ini mulai mengerti. Sudah, pokoknya belajar ritme, belajar apa, terserahlah. Saudara, sekali lagi, kenapa kami mau mengembangkan? Saudara, cucu saya dua-duanya setiap hari 1 jam. Sama mbaknya kami sudah pesan 1 jam pokoknya. Harus nari, nyembah, deklarasi, ya, perang setiap hari. Dari usia mereka kecil sampai hari ini. Saudara, karena kami mau mengembangkan. Saya berdoa setiap kita mengembangkan talenta, mengembangkan pelayanan, mengembangkan usaha, mengembangkan apa saja yang ada di tanganmu. Karena Tuhan janjinya apapun yang kau pegangkan menjadi besar. Amin. Jangan ada yang bilang ini, sudahlah Bu, saya nggak bisa. Saudara, mari kembangkan. Saudara, yang selanjutnya, tidak bisa menilai teman dan lingkungannya, saudara. Ya, ini yang terakhir. Saudara, ayatnya berkata, tetapi nasihat orang tua itu tidak dihiraukan. Sebaliknya ia pergi kepada orang-orang muda yang sebaya dia. Saudara, dari suku Isakar memahami masa dan waktu, sehingga mengetahui apa yang harus orang Israel lakukan. Saudara, saya selalu berkata begini, 10 orang di sekelilingmu itu menentukan kau jadi apa. Saudara, kalau temanmu 10 orang itu, 1 khawatir, 1 pembohong, 1 males, sudah pasti saudara tidak jadi apa-apa. Tapi kalau di sekeliling saudara itu 1 hamba Tuhan yang diurapi, 1 saudara pekerja keras, 1 saudara selalu maju tak gentar, saudara pasti jadi orang yang berhasil. Saudara, hidup saya dikelilingi oleh orang-orang hebat. Saudara, dulu saya selalu ngobrol sama Pak Agung. Tapi saya punya teman-teman itu konglomerat, saudara. Saya juga punya teman, saudara, orang-orang yang saudara, militan, saudara. Hari ini juga sama. Saya dikelilingi oleh nabi-nabi. Saya selalu dengerin khotbahnya Hedi Baker, khotbah orang-orang besar. Reinhard Bonnke walaupun sudah tidak ada, saya dengerin khotbahnya. Saya dengerin khotbahnya Billy Graham. Kenapa? Karena saya mau semua pengaruh itu saya the best dari saya. Setiap saudara ada versi the best dari saudara.
Saya pernah lihat salah satu versi the best dari Ibu Gembala, Ibu Selvi. Saudara, hari itu ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan lihatkan. Tuh Pak Daniel masih ada. Gak tahu Bu Selvi ingat atau enggak, Tuhan bilang, biar bagaimana dia mempelaiku. Dia penariku. Yang kalau dia menari, hadiratku akan memenuhi seluruh tempat itu. Saudara, Tuhan bilang waktu itu aku jatuh cinta. Ketika dia masih sangat muda. Dan tidak ada yang melihat. Tapi dia nari dan bangun setiap jam 4 pagi. Saudara, dan hari itu Tuhan bilang, sekali waktu dia akan ngajar keliling. Sekali waktu dia akan memimpin barisan penari, barisan imam yang akan menyebarkan keharuman, keajaiban dari kota ke kota, provinsi ke provinsi, dari bangsa ke bangsa. Saudara, hari itu kelihatannya belum. Tapi ketika Pak Daniel tidak ada, saya tahu beliau harus meneruskan versi berbeda. Saudara, dia harus membawa tarian hadirat Tuhan, tarian imam, tarian pengajaran, tarian saudara mempelai, juga tarian imam. Saudara, itu cuma salah satu contoh. Kalau saudara tanya, Bu, versi ibu apa yang terbaik? Belum selesai. Saya juga sedang menuju. Sampai saya melihat lawatan terbesar. Sampai saya melihat di jalan-jalan ada keajaiban. Sampai saya membangkitkan pasukan demi pasukan di seluruh Indonesia. Sampai saya bangkitkan jutaan anak muda yang akan berdiri menyala-nyala melakukan hal yang dahsyat. Saudara, setiap kita ada versi the best. Baik itu di usaha, baik itu di pelayanan, baik itu di pekerjaan. Dan hari ini mulai dari mana? Tentukan siapa orang yang di sekelilingmu. Kalau saudara dikelilingi orang yang saudara ya istilahnya terus negatif, jauhin aja, jauhin. Bukan berarti kita musuhan, enggak usah. Saudara, seaslinya saya ini punya teman-teman yang aslinya orang-orang kaya, saudara. Isinya kerjanya saudara ya main HP, sosial media, saudara ke salon, cantik, saudara dan beli, saudara belanja. Tapi saudara, saya harus konfront. Setiap kali saya ngobrol sama mereka, saya bilang gini, saya bilang terang-terangan, Hermes lu tuh ya bisa bikin kamu gak masuk surga, saya bilang. Saudara tahu gak kalau tas Hermes itu satu bisa 1 M, saudara. Dan teman-teman saya itu ada yang Hermesnya 1 lemari. Saya kalau main sama dia, saya suka guyon gini, lu bangga ya sekarang punya Hermes ya. Kalau pengangkatan lu nangis, karena Hermes lu tuh yang bikin lu gak keangkat, keberatan, saya bilang. Saudara, mereka itu kalau ngasih maaf, ngasih ke orang miskin, ngasih ke pelayanan saya, ngasih 20 juta itu bangga, saudara. Gue kan udah ngasih. Saya bilang, lu ngasih 20 juta, sedangkan lu beli tas 1 Hermes saja 1 M. Dan dia gak punya 1. Dia punya selemari, saudara. Mungkin ada 20. Belum yang Louis Vuitton. Belum yang lain-lain, saudara. Tapi ada orang-orang yang berpikir, ya, saudara, bahwa itu Hermesnya itulah yang perlu dibanggakan. Nah, kalau saya biarkan di sekeliling saya seperti itu, ujungnya saya akan ikutan beli Hermes mungkin. Hari itu ada orang telepon, teman saya juga. Dia bilang gini, In, saya pengen berkati kamu Hermes ya. Karena saya pengenlah kamu pakai
barang merek. Saya bilang, lu kasih gua Hermes gak apa-apa, gua terima. Tapi langsung gua jual lagi, saya bilang. Saya malu pakai Hermes, saya bilang. Saya bangga kalau Hermes itu bisa memberi makan satu kota, saya bilang. Saudara dan teman saya udah geleng-geleng kepala bilang gini, memang lu gak bisa tergoyahkan. Tapi bukan itu intinya. Saya memilih, saudara, untuk berteman bergaul dengan orang-orang yang mendahulukan Tuhan, yang cara pikirnya ilahi, yang selalu mengejar panggilannya. Dan malam ini saya ajak saudara, yuk cari teman yang bisa seret kita, rubah kita, bawa kita ke next level. Dan biar kita beyond the limit. Saudara, ayat tadi benar banget. Tempah mata bajak. Artinya apa? Saudara bisanya apa? Tempah. Lebih lagi, saudara bisa masak? Tempah. Supaya masakanmu yang terenak se-Indonesia. Kalau saudara bisa nyanyi, tempah. Sampai nyanyianmu, saudara, benar-benar mendatangkan hadirat Tuhan. Kalau saudara punya karunia, tempah. Sampai karuniamu, ya, itu menyembuhkan orang. Karuniamu menolong orang. Karuniamu memberkati, saudara. Kalau saudara bisa main musik, tempah. Sampai setiap kali kau main musik, satu bangsa diubahkan. Saya punya pemain musik. Saudara, mereka semua orang miskin yang gak pernah satu kali pun les. Tapi saudara bayangkan, mereka main musik satu kali. Saudara, itu orang-orang di sekitarnya, saudara, nangis. Dan ada orang bule, saudara. Saudara, dia pemegang asosiasi saudara nabi-nabi sedunia. Begitu dia dengar saudara dia main keyboard, dia bilang, Bu, boleh gak pinjem? Ya, dia datangi lewat teman saya bahasa Inggris. Dia bilang, boleh gak pinjem? Saya bilang, buat apa? Buat nyanyi, buat ikut kongres di Israel. Dan kami link dengan seluruh dunia. Saudara, akhirnya saya bilang, oke lah, buat Tuhan selalu oke. Jadi hari itu saudara, Eric sama Olvi berangkat ke Israel, dibiayai mereka. Saudara, dan diminta buat nyanyi di Israel, di konferensi hallnya Israel. Buat nyanyi, nyembah, main musik bebas, saudara, setengah jam. Disiarkan ke seluruh dunia. Di tengah-tengah kongres dan saudara ya, orkestra Israel. Hanya kenapa? Mereka main musik. Dan orang ini gak ngerti kan bahasa Indonesia. Nangis gak berhenti. Saudara, kemarin ada Pak Holmes, saudara ya, pemain keyboard yang lain yang sama. Gak pernah saudara, dia itu les. Pak Holmes itu jualan ikan asin. Waktu pertama kali saya temukan. Saudara, dan dia anak rumah singgah. Kemudian begitu saya lihat Tuhan bilang ini, suruh dia latihan keyboard. Karena dia akan jadi air terjunnya Tuhan. Saudara, sejak hari itu dia latihan keyboard. Dan gak pernah les. Dia belajar ala kadarnya dan diurapi dan dia dengar musik-musik surga. Beberapa hari yang lalu saudara, bukan beberapa bulan yang lalu, dia main. Dan konglomerat denger, nangis gak bisa berhenti. Padahal ini konglomerat saudara ya, dulu gak suka banget sama Mahanaim. Dan konglomerat ini minta izin, bilang, Bu, boleh enggak? Dia main di mall. Kalau saudara tahu salah satu mall terbesar di Jakarta, Plaza Indonesia. Suruh main di mall, karena apa? Saya mau
Satu mall, orang lewat, orang seliweran merasakan hadirat Tuhan. Saudara, dan beberapa hari yang lalu dia sudah main di mall dan seluruh orang merasakan hadirat Tuhan. Saudara, sekali lagi, kalau engkau punya teman-teman yang bisa mengupgrade engkau. Ini anak rumah singgah, gak pernah les keyboard, di rumahnya gak punya keyboard. Tapi dia menentukan hidupnya dengan keluar dari kemiskinan. Dan dia berkata, aku mau ada dididik, pindah lingkungan. Dari lingkungan di jalan, di pasar. Dia pindah lingkungan ke tempat 24 jam kalau bisa nyembah Tuhan. Saudara, dan ujungnya hari ini, saudara, saya kalau sama mereka itu sampai geleng-geleng kepala. Saudara, Erik itu saudara sudah 8 kali ke Israel. Yang biayai bukan saya, semua diundang sama orang lain. Holmes sudah 7 kali ke Israel. Ini baru pulang kemarin, dibiayai, diundang sama orang lain. Saudara, kenapa? Cuma karena mereka dengar permainan keyboard. Saya nggak bayarin 1 kali. Sekali lagi hidupmu bisa begitu berubah ketika engkau mengembangkan dan orang merasakan sesuatu yang dahsyat besar ngalir dalam hidupmu. Saudara, sekali lagi, dari mana? Tentukan orang di sekitarmu. Apakah saudara itu punya teman-teman yang mengangkat engkau? Atau saudara punya teman yang menjatuhkan engkau? Jangan takut main sama orang yang lebih tinggi, yang lebih sukses, yang lebih ajaib. Jangan takut. Bilang aja, kamu boleh maki saya, kamu boleh didik saya, asal saya ketularan. Asal saya jadi seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa setiap orang di sini akan berubah jadi orang-orang ajaib. Karena saudara punya panggilan yang ajaib, yaitu panggilan keimaman. Saudara, ini panggilan yang kayanya luar biasa. Panggilan yang dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu dibahas. Pada waktu Tuhan sendiri pertama kali menyembelih saudara domba dan mengenakan kulit itu ke Adam. Itulah panggilan imam pertama kali sudah dikemakkan. Sekali lagi, jangan pernah saudara ada di tempat ini tanpa mewarisi, tanpa mengerti, tanpa sungguh-sungguh menikmati semua keajaiban, kekayaan yang Tuhan sediakan. Saudara, sekali lagi saya minta saudara kita nyanyikan lagu itu dengan lembut. Kami ahli warismu. Dan coba saudara renungkan, apakah sungguh saudara sudah menjadi ahli waris? Apakah sungguh saudara sudah menikmati semua kekayaan imam? Apakah hidupmu sudah diubahkan? Saudara, Alkitab berkata imam berat dapat makanan terbaik, dapat gandum terbaik. Saudara, kalau orang lain, saudara, suku lain itu harus mempersembahkan semuanya ke imam. Semua mempersembahkan 10. Sukunya ada 12. Berarti imam terima berapa? 110%, betul? Kan semua masing-masing 10%, 10%, 10%. Sukunya ada 12 kecuali imam. Jadi apa saudara terima yang terbaik? Saudara terima yang paling besar. Yang lain terima 90. Saudara terima 110. Saya berdoa saudara mengerti itu jatah saudara.
dan saudara menangkap itu dengan iman. Mari dengan lembut katakan, kami ahli warismu. Kami ahli warismu. Bapa, Bapa, milik pusakamu. Biarkan kami tahu betapa bangganya kami dimiliki Engkau. Betapa kami tahu kami disayang Engkau. Dan bagian kami adalah sujud menyembah-Mu. Ahli warismu. Kami mau mewarisi semuanya. Milik pusakamu. Miliki kami lebih lagi. Kesayangan-Mu. Biar kami jadi kesayangan-Mu. Sujud menyembah-Mu. Mari Tuhan, kami tidak tahu bagaimana kami harus berubah, tapi biar firman-Mu mengejar. Biarkan kami sadar apa yang Kau mau dalam hidup kami. Biarkan ada kekayaan, kemuliaan. Biar semua jatah diberikan. Biar semua warisan diaktifkan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Ini imam-imam-Mu, milik kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.